Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hidayatullah, NIM A11 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UTS mata kuliah Bengkel Coding kelompok WD 02. Tentang proyek ini yaitu berisikan sistem manajemen kesehatan yang nantinya akan terbagi menjadi pasien dan dokter. Langsung saja, di sini ada landing page sederhana yang berisikan tentang penjelasan singkat lah, atau hanya variasi. Untuk kodenya di sini file dari landing page. Di sini saya menggunakan HTML lalu menyisipkan CSS ke dalamnya. Untuk isinya hanya berisikan section-section dari navbar. Di sini ada section class, hero ID-nya home untuk home ini ya, navbar ini. Lalu ada analitik, feature, testimonial, dan kontak yang terakhir. Ini hanya berisi section. Ini section start, section analitik, ID analitik, ini ID fitur, ini testimonial dan kontak. Nah, ini ada bawahnya ada footer. Hanya footer sederhana seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang pertama register pasien. Register pasien. Kita inputkan datanya dulu. Kita masukkan ini sesuai dengan DB ya. Soalnya nanti harus masuk ke dalam DB. Addressnya, email, email dan passwordnya kita samakan aja. Soalnya nanti kalau sudah masuk ke DB, untuk passwordnya akan ke encrypt ya, jadi tidak terlihat di DB. Yang nanti terlihat hanya email, address, phone number, dan nama lengkap. Jika sudah, maka kita akan melakukan register. Dan apabila sudah melakukan register, akan muncul notif dari toaster menandakan bahwa pendaftaran berhasil di daerah pojok kanan atas. Kita coba. Oh iya, untuk register ini sudah saya masukkan logic, yaitu menetapkannya sebagai role pasien. Jadi misal kita register, maka role-nya akan langsung atau auto berisi pasien. Kita coba register saja. Nah, di sini ada tulisan pendaftaran berhasil atau silahkan login. Untuk penjelasannya, yang pertama ini ada models. Nah, ada models user yang berisikan variabel yang dibungkus dengan protected label. Ada nama, alamat, nomor HP, role, email, password. Dan ini untuk yang hidden. Ada password dan remember token. Nah, ini ada function periksa pasien dan function periksa dokter. Di sini ada return value yang berisi relasi has many. Jadi, satu pasien bisa melakukan beberapa periksa.
Dan ini yang mengambil dari ID pasien. Dan ini ID periksa ya. Terus ini ada periksa dokter, juga ada relasi yes many yang bermaksud bahwa satu dokter bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Yang ada ID dokter dan ID. Selanjutnya kita ke controllernya. Ini ada untuk register dan login itu berada di out controller. Untuk fungsinya, nah ini saya membuat function register untuk request ke DB. Ini validate ini untuk memvalidasi apakah variabel dengan yang kita inputkan itu sama ya. Nah, di sini ada ID, nama, alamat, nomor HP, role, email. Ini ada contohnya required string maksimal. Nah, ini nomor HP juga. Terus ini ada logic apabila email semisal email yang sudah terdaftar, coba kita daftarkan lagi. Nah, itu nanti akan muncul notif toaster error, email sudah terdaftar. Nah, apabila ini variabel ini fungsi untuk create atau membuat data yang berisikan variabel-variabel yang sudah diisi tadi. Nah, ini untuk penjelasan tadi, apabila melakukan register, maka role-nya akan langsung menjadi pasien. Auto menjadi pasien. Ini untuk return value-nya langsung menuju ke route login atau halaman login apabila pendaftaran telah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan login pasien. Kita masukkan email dan password yang sudah terdaftar tadi. Ini sebagai pasien. Kita melakukan login. Maka nanti akan muncul toaster notif bahwa berhasil login, atau ini hanya ucapan welcome back pasien, nama pasien. Ini juga menggunakan template dari admin LTE. Ini masih statis ya, ini belum dinamis untuk data-data ini. Masih menggunakan template. Di dalam dashboard pasien ini terdapat 3 sidebar, yaitu dashboard pasien, periksa, ini untuk melakukan untuk membuat janji dengan dokter, dan ada sidebar logout untuk mengakhiri seksi, untuk mengakhiri session. Untuk fungsinya ada di sini. Ini ada function show login form. Ini merupakan return value dari view login. Ini ada function login yang mengharuskan untuk memvalidasi apakah email dan passwordnya benar. Nah, ini ada kondisi di mana semisal yang melakukan login itu dengan role pasien, maka akan muncul toaster notifikasi sukses yang nantinya akan menuju ke dashboard pasien. Dan apabila yang login mempunyai role dokter, maka dia akan diarahkan ke dashboard dokter. Dan ini ada notif atau return value apabila loginnya gagal diakibatkan mungkin email atau passwordnya salah.
Terus lanjut ke grade ini saja. Yang pertama di sini untuk pasiennya saya bagi-bagi menjadi komponen dan periksa ini untuk tampilan dari sidebar periksa. Di sini ada berisi section kelas. Di sini ada root periksa crit. Nah, di sini kita tak lupa membuat root periksa. Nah, ini controller untuk dari pasien controller. Di sini. Di sini ada untuk kelas pasien controller, external controller ya. Berisikan function dari index, lalu show periksa, create. Show periksa ini untuk menampilkan janji periksa yang sudah dibuat, mengambil periksa dengan ID pasien, terus menampilkan dokter atau nama dokter dari role dan dokter. Nah, nanti return value-nya ada pasien periksa, compact, show periksa, dan show dokter. Ini untuk function create janji periksa. Ini nanti ada validasi ID dokter, ID pasien, ID tanggal periksa, catatan biaya periksa. Terus ini untuk membuat janjinya dan return value ke root periksa pasien. Nanti setelah membuat janji akan muncul notif bahwa janji periksa telah dibuat dan nanti akan diarahkan lagi ke periksa pasien, yaitu halaman ini. Nanti misal ya kita lakukan demonstrasi, melakukan janji periksa dan memilih dokter. Ini hanya satu dokter, misalnya tadi di migrate. Kita langsung saja membuat janji. Nah, di sini ada notif janji periksa telah dibuat. Dan maka akan langsung tampil untuk riwayat periksa. Tapi awal mula membuat janji periksa itu untuk tanggal dan biaya periksanya masih strip atau belum ada nilainya. Dan statusnya menunggu pemeriksaan. Ini apabila ini berubah nanti ini terisi ada tanggal berapa, terus biayanya habis berapa. Terus oh ini tampilan. Dia di sini ini tampilan untuk extend layout. Di sini layout. Lalu ada section content, berisikan dari pasien periksa. Konten dari sini. Hanya menampilkan div class saja. Misalnya value-nya dari sini. Nah, ini untuk penjelasan riwayat periksa. Saya membuat tabel yang berisikan nama dokter, tanggal periksa, biaya periksa, status seperti tampilan tadi. Lalu for each show periksa as periksas. Nanti datanya akan langsung di-load atau langsung dimasukkan ke
database. Ini untuk status pemeriksaan ya. Ada 2 status, yaitu sudah ditangani atau menunggu pemeriksaan. Nah, untuk status sudah ditangani ini nanti menunggu konfirmasi atau pemeriksaan dari dokter yang berkaitan. Ini ada navbar, ini ada ini footer sederhana. Ini ya. Data section ini tadi itu ditampilkan ke layout.app. Tampil di sini. Nah, untuk app ini berisikan dasaran atau template ya. Misalnya di sini sudah saya beda-bedakan untuk isi kontennya. Ini template atau dasaran utama yang belum ada konten, makanya dibeda-bedakan. Sini ada HTML dan saya sisipkan CSS juga untuk tampilan yang lebih rapi. Dalam body ini ada ini ucapan ini yang berada di sidebar, nama projectnya G-Medical, dan ini untuk welcome. Di bawah ini masih sidebar yang berisikan out user nama di sini. Nah, ini Mikasa. Lalu ada nav item yield yang diambil dari sini. Kelas nav item yang berada di navbar. Misalnya untuk pasien dan dokter itu memiliki navbar yang berbeda. Selanjutnya ada div class yang berisikan konten. Nah, ini konten mengambil dari periksa ini dan dashboard ini. Terus ini ada footer sederhana. Footer terus untuk fitur periksa. Nah, ini demonstrasi untuk pasien sepertinya sudah cukup. Kita lanjut ke demonstrasi yang bagian atau yang role dokter. Kita logout dulu untuk mengakhiri sesi. Nanti akan muncul logout. Selanjutnya kita akan login, akan tetapi dengan menggunakan role atau dengan role dokter. Kita login role dokter. Nah, di sini ada toaster welcome back dokter dengan nama dokternya. Untuk halaman role dokter ini berisikan dashboard sama seperti role pasien, cuma hanya menambahkan ini saja. Lalu ada sidebar memeriksa dan sidebar obat untuk menambahkan obat dan menampilkan daftar obat. Langsung penjelasan untuk sidebar memeriksa. Nah, data atau janji periksa yang dibuat oleh pasien tadi sudah masuk ke periksa dokter ini. Nah, ini kan biaya pemeriksaannya masih 0. Soalnya belum melakukan pemeriksaan.
Nah, ini kita langsung melakukan pemeriksaan, akan diarahkan ke halaman periksa dengan ID periksa 1, edit. Di sini untuk nama pasiennya sudah tidak bisa diedit ya, soalnya sudah berdasarkan nama pasien yang melakukan janji periksa tadi. Kita inputkan tanggal pemeriksa, terus masukkan catatan. Maaf, untuk obatnya kita inputkan terlebih dahulu ya. Kita buat obat, masukkan data obat, lalu nanti akan tampil di sini. Nah, kita lanjut ke memeriksa tadi. Di sini ada nanti daftar obat. Untuk logiknya, biaya periksa awal itu dinilai 150.000. Dan apabila ditambah dengan biaya obat 20.000, maka hasilnya akan biaya periksa awal plus biaya obat. Apabila ini dihapus, nah biaya pemeriksaannya hanya 150.000. Kita inputkan obat lalu kita update. Nah, di sini sudah tampil biaya periksa yang seharusnya nanti waktu login dengan pasien sudah berubah untuk tanggal dan biaya periksanya. Ini penjelasan fungsi dari ini model periksanya, berisi protect variabel yang dibungkus juga dengan protected variable, berisi ID pasien, ID dokter, tanggal periksa, catatan, dan biaya periksa. Ini untuk relasi tabel ke tabel user sebagai pasien, dan ini untuk relasi tabel user sebagai dokter. Ini fungsi detail periksa untuk relasi ke tabel detail periksa. Di sini ada has many, return value-nya ya, ada has many, ID periksa. Selanjutnya untuk controller yang di dokter controller. Di sini ada fungsi show memeriksa, edit memeriksa, dan update. Ini untuk mengupdate yang sudah diedit. Show obat, create obat, edit obat. Dokter controller, extend controller. Ini fungsi show memeriksa. Dia mengambil kelas memeriksa untuk menampilkan nilai. Ini latest, ini untuk yang paling terbaru atau paling berada di atas. Show periksa ini mengambil ID dokter. Jadi data yang ditampilkan ini hanya data pasien yang membuat janji dengan dokter ini, dokter Grimory. Dan ID dokter itu, terus ini untuk menampilkan pasien ya dengan ID dokter atau pasien yang membuat janji dengan ID dokter ini. Terus ini ada obat. Selanjutnya ada edit memeriksa, berisi memeriksa, dan obat. Ini untuk return value view, dokter memeriksa edit. Nanti ketika kita melakukan ini, lanjut pemeriksaan ini, nanti akan diarahkan ke form edit memeriksa. Dan ini fungsi untuk update data yang awalnya datanya kosong menjadi terisi. Tadi ada catatan tanggal periksa dan biaya periksa.
Ini ada return value root memeriksa dokter. Nah, ini apabila kita sudah atau apabila sudah melakukan update, maka akan langsung redirect ke dokter / memeriksa atau root ini ya. Maka akan langsung ke direct ke show memeriksa. Langsung ke direct ke sini. Selanjutnya untuk ini ada root dari dokter. Dokter memeriksa ID edit, ini untuk edit dan ini untuk update. Ini get dan put untuk melakukan update. Ini get ID, put untuk melakukan update. Terus di sini juga ada get dokter / obat, post dokter / obat, put ini mengambil mengupdate dan ini untuk mengambil data obat yang akan diedit berdasarkan ID. Dan ini untuk delete data obat yang diambil berdasarkan ID obat juga. Selanjutnya untuk demonstrasi apa ini? Benar. Di sini kelas script dan edit memeriksa. Di sini berisi juga section yang berisi tentang tabel untuk tabel yang menampilkan data dinamis, berisi nama pasien, biaya periksa, dan aksi. Aksi itu untuk melanjutkan pemeriksaan. Nah, di sini ada ahref, dokter / memeriksa, item ID. Item ini dimaksudkan yaitu show pasien as item. Jadi ID dari pasien yang melakukan janji periksa / edit itu nanti akan diarahkan ke halaman edit memeriksa tadi. Di sini notif apabila belum ada pasien yang membuat janji dengan dokter ini. Terus ini untuk edit pemeriksaan pasien. Di sini menampilkan form pemeriksaan dengan metode put. Lalu berisi nama pasien, tanggal pemeriksaan, catatan. Ini memeriksa catatan. Terus ada pilih obat yang mengambil data dinamis dari kelas obat. Terus ini form atau list form yang nantinya akan berisikan data-data obat yang telah dipilih. Di sini ada form untuk tabel ada biaya pemeriksaan. Di sini input ID biaya periksa. Nah, di sini ada value 150.000. Ini biaya periksa awal. Lalu di sini ada 2 button, yaitu button kembali dan button update untuk mengupdate data. Ini ahref kembali ke dokter memeriksa tadi apabila tidak jadi melakukan pemeriksaan. Nah, push script. Di sini saya sisipkan script construct. Select obat, list obat, input container biaya pemeriksa, input biaya awal. Nah, di sini untuk logic atau nilai value dari biaya awal.
Di dalam script ini ada function render obat terpilih. Ini melakukan, ini logic dari obat yang dipilih dari pemeriksaan. List itemnya dari data yang sudah diinputkan atau data obat atau data dinamis. Lalu di sini ada action atau aksi untuk hapus obat. Misal kayak ini. Di sini diinputkan. Nah, di sini ada hapus obat. Dan ini logic untuk total harga. Di sini ada select obat atau obat yang dipilih. Di sini ada list obat. Lanjut ke sidebar obat. Coba masukkan paracetamol. Kita demonstrasikan menambahkan data obat. Langsung saja kita klik button masukkan obat. Nah, apabila data obat telah berhasil ditambahkan, akan muncul notif toaster obat berhasil ditambahkan. Dan nantinya akan tampil datanya di sini. Nah, fungsi dari latest tadi yaitu data yang terbaru berada di atas. Nah, ya. Nanti berada di Nah, ini untuk menampilkan data obat. Nah, ini latest. Latest itu untuk tadi ya, menampilkan data terbaru itu berada di atas. Ini ada fungsi create obat, berisi variabel nama obat, kemasan, dan harga. Sesuai form ini ada nama obat, kemasan, dan harga. Dan juga sesuai dengan DB. Nah, di sini sudah masuk ke DB. Ini fungsi untuk edit obat. Ada return value view, dokter, obat, edit, compact obat. Dan ini untuk function update obat, request by ID, memvalidasi data sesuai dengan validasi atau ketentuan validasi. Dan apabila telah melakukan update obat, ada return value redirect ke row obat dokter. Nah, obat dokter itu tampilan ini. Kita coba lakukan edit obat yang paracetamol, misal kita ubah harganya ya menjadi 5.000, terus paracetamol mungkin tablet kuning. Nah, ini ya, saat melakukan edit obat ini mengambil ID obat dengan ID 2/edit. Di root-nya itu ini. Nah, di sini dokter obat, ID obat, edit, ini untuk update obat, dan ini juga mengambil
Obat by ID untuk melakukan edit dulu baru update. Ini untuk edit form. Kita langsung edit form ini ya. Kita langsung melakukan update obat. Nah, nanti langsung didirect ke dokter/obat lagi. Sini rootnya. Dan data obatnya tadi sudah berubah atau sudah terupdate. Selanjutnya, apabila ingin menghapus data obat juga by ID obat di sini, nah, maka akan langsung muncul notif juga bahwa obat berhasil dihapus. Untuk penjelasan fungsinya, di sini ini untuk tampilan create obat, mengambil dari ini untuk tampilannya, dan ini untuk tampilan form obatnya, form tambah obatnya, dan ini untuk form daftar dari obat. Berisikan tabel, nama obat, kemasan, harga, aksi, for each. Nah, obat as medicine. Jadi kita panggil medicine di sini nama obat, medicine kemasan, number format ini untuk yang biar tidak polos-polos aja, kalau polos amat atau enak dilihat untuk untuk tampilannya. Dan di sini ada aksi edit, ini juga ada aksi untuk delete. Nah, ini ada metode delete. Selanjutnya ini tampilan edit obat. Metodenya push. Ini awalnya itu mengambil metode post dengan aksi mengambil data by ID obat. Sini button submit untuk update obat. Terus, nah, ini untuk setbar. Setbarnya itu ada masing-masing ya. Tadi ada memeriksa, terus ini obat, dan indeks ini untuk dashboard. Dashboard dari dokter. Ini ucapan yang mengambil out user nama atau nama yang login tadi. Datanya masih statis, ini belum dinamis. Nah, di sini ada include dokter obat create, mengambil kelas dari dokter, folder dokter di dalam obat, mengambil dari file create di dalam folder obat yang folder obat ini berada di dalam folder dokter. Ini manggil section kontennya, pemanggilannya ini input agar bisa diakses. Terus penjelasan dari controller. Nah, ini ada function delete obat by ID. Jadi misal obat dengan ID ini telah ditemukan atau ini ada find or file, maka akan melakukan aksi delete data yang berada di database ini. Nah, di sini sudah tadi diilustrasikan.
didemonstrasikan. Dan ada return value. Apabila data berhasil dihapus, maka akan mengarah atau redirect ke halaman obat lagi atau sidebar obat ini lagi. Terus harus melihat data obat admin untuk oh ya benar, tadi kan dokter sudah melakukan pemeriksaan. Nah, kita coba cek apakah benar atau belum, apakah sudah atau belum berubah janji periksa yang telah dibuat pasien sebelumnya. Kita coba akhiri sesi dulu dengan logout, lalu nanti login lagi dengan pasien yang melakukan janji periksa tadi. Di sini. Nah, di sini sudah berubah untuk tanggal periksa, biaya periksa, dan status pemeriksaannya. Yang awalnya menunggu konfirmasi atau menunggu pemeriksaan, menjadi sudah ditangani. Dan biaya periksanya tadi, ini logiknya yaitu biaya periksa awal dengan value 150.000 plus obat. Tadi kan obatnya 20.000 ya. Jadi 150 plus 20.000 jadi 170.000. Dan ini kita sudah tadi sudah menginputkan tanggal untuk pemeriksaannya. Bebas. Ini sudah tampil. Hanya menampilkan tanggal. Terus oh ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari role handler atau RBAC. Role based access. Di sini saya membuat kelas role handler yang berisikan fungsi handle, request, role. Di sini saya membuat logic user out user. Apabila user dengan role misal dokter, maka hanya bisa mengakses halaman dokter. Begitu juga sebaliknya. Apabila user dengan role pasien, maka hanya bisa mengakses halaman pasien. Apabila semisal di suatu kondisi kita login menggunakan akun dokter, seperti ini, misal kita login dengan akun dokter, akan melakukan akan mengakses. Di sini kan sesinya belum diakhiri ya, masih login sebagai role dokter. Kita coba akses halaman pasien. Nah, di sini akan tampil error atau menampilkan respon error dari view error dot 403. Di sini view error 403. Nah, di sini. Yang berarti role dokter tidak memiliki akses ke role pasien. Begitu juga sebaliknya, role pasien tidak memiliki akses ke halaman dokter. Ini kan tadi dari ini tampilan apa ya? Ini hanya tampilan sederhana ya. Saya membuat view khusus error. Ini image src ini mengambil dari sini ya, image this. Nah, mengambil dari sini not font. Nah, ini not font ini saya load ke dalam view error 403. Coba didemonstrasikan yang bagian
semisal pasien ingin mengakses halaman dokter. Kita akhiri seksi dulu. Nah, di sini kan login as pasien. Misal kita coba dokter, maka akan muncul 403 lagi atau tidak mempunyai akses ke halaman ini. Itu untuk implementasi dari middleware. Tambah sedikit, untuk implementasi dari middleware atau RBAC itu kita atau harus ditambahkan middleware-nya itu di dalam root. Jadi setiap root dari misal ini root out, di sini hanya menambahkan middleware untuk root/logout. Nah, ada dua root lagi, yaitu root untuk role pasien dan root untuk role dokter. Jadi setiap root ini ditambahkan middleware dengan role masing-masing atau masing-masing role. Memanggil class out. Di sini middleware ini untuk root role pasien ya, ini middleware role pasien sampai ini juga role pasien. Selanjutnya untuk role dokter juga ditambahkan middleware dengan role dokter. Middleware role dokter, middleware role dokter. Ini untuk implementasi dari RBAC. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Intinya untuk membuat akses itu awalnya kita membuat model dulu. Lalu membuat controllernya. Ya nanti ada pasien controller lah, dokter controller, terus out controller untuk atau berisi tentang login dan register. Dokter controller ini berisi CRUD yang berada di dalam halaman dokter, dan pasien controller ini juga berisikan CRUD yang berada di halaman pasien. Soalnya halaman pasien dan dokter itu memiliki perbedaan. Di sini sudah dibeda-bedakan ya. Di sini ada dokter dan ada pasien. Nah, di sini tuh berisi tentang CROD masing-masing role. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.